Hai teman-teman YouTube sekalian, saat ini kami berada di Desa Tondei 1, Kecamatan Motolim Barat. Dan hari ini kami Komando Pasukan Kristus Mission mengadakan KKR penginjilan jalanan. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube kami ini. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Surga kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Kami percaya kami di tempat ini karena kami rindu dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Karena hanya dengan firman Tuhan ada kekuatan di hidup kami. Firman Tuhan mampu mengubah hidup kami untuk terarah kepada jalan yang benar. Kau berkati hamba Tuhan melayani sebentar. Engkau pakai hamba Tuhan untuk melayani dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau lengkapi mereka dengan dibawa otoritas yang dari Tuhan. Dan kami berdoa, segala roh-roh yang mau mengganggu kami yang bukan berasal dari Tuhan, roh intimidasi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja sebebasnya di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami semua telah siap untuk diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami atas nama tim Komando Pasukan Kristus Mission mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada kami, sehingga kami tim Komando Pasukan Kristus Mission dapat berada di tempat ini dan pada masyarakat Desa Tondei 1. Semoga kita bisa membagikan berkat. Dan saat ini kami akan membawakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum masuk dalam pembacaan Alkitab, kita sebagai orang Kristen kita harus lebih taat dan setia. Kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Setiap saat mari kita belajar firman Tuhan. Ketika kita banyak belajar firman Tuhan, disitulah Tuhan merubah kehidupan kita. Tuhan membentuk kehidupan kita, sehingga kita lebih dekatkan diri kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan saat ini. Di mana-mana telah terjadi perang dunia. Orang sekarang cenderung banyak orang sudah mulai ketakutan. Ya, bersyukur kita ada di Desa Tondei ini. Satu, bersyukur masih dapat menikmati hidup. Kita bisa menikmati panen raya, cengkeh. Tetapi coba kita lihat di luar sana, di luar Indonesia, terjadi perang dunia di mana-mana. Anak-anak banyak terlantar, bahkan orang tua terpisah dari anaknya, anak-anak juga terpisah dari orang tua. Bahkan bangunan yang mereka tempati itu hancur. Terjadi perang di Israel, di Libanon, di Suriah, di mana-mana telah terjadi. Bahkan sekarang orang bilang pemicu perang dunia ketiga, perang antara Amerika, Rusia, dan sekarang sudah namanya perang global. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Kembali ke firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, jadilah pelaku firman. Jangan kita apa? Kita justru cuma belajar firman tetapi tidak memakai firman Tuhan itu. Kita mengikuti ajaran lurus yang benar, ortodoksia. Kita mengikuti ibadah yang benar sehingga kita mengatakan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tetapi yang paling penting di sini ortoprasia, cara hidupmu yang benar. Berarti ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesaya 63 ayat 10 dikatakan,
tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Intinya, Roh Kudus itu dapat menyerang balik ketika kita mendukakan Roh Kudus. Sebagai orang Kristen, kita harus hati-hati. Orang yang sudah mengerti firman, tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, di sini di dalam ayat Yesaya 63 ayat 10, Roh Kudus itu bisa menyerang balik. Tuhan, kita selalu setia, so taat, so sungguh-sungguh berdoa setiap hari. Tuhan, kita rajin ke gereja, tetapi kenapa Tuhan kita pakai kehidupan ini tidak ada perubahan? Bahkan justru Tuhan kita mengalami sakit-sakitan. Kembali lagi, sebagai orang Kristen ingat, harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan kita lalai, karena kita itu bukan dilihat dari nyarape kepintaran, bukan dilihat jago untuk berbicara di depan mimbar atau untuk menyampaikan firman, tetapi kalau kehidupanmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, makanya dikatakan Roh Kudus itu dapat menyerang balik. Berarti kita sudah mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada firman yang dapat menghakimi kita manusia atau yang akan ditimbang. Yang pertama, Alkitab atau firman Tuhan. Jadi di sini Yohanes 12 ayat 48 dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. So kenal firman, tetapi ingat Tuhan tuntut apa yang kau perbuat. Walaupun kita pintar, tetapi ingat firman Tuhan itu bisa menyerang balik. Makanya di dalam Yohanes 12 ayat 48 ini, jika kita sudah mengenal firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, maka firman akan menjadi hakim atas kita. Kita akan berhadapan di pengadilan Kristus Yesus. Yakobus 3 ayat 1, jangan cepat-cepat kita jadi guru, karena demikian kau akan jadi guru, kau akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Artinya kita jago berbicara firman, tetapi kita tidak lakukan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati, percuma. Bukan mulia Anda sebagai seorang pendeta, bukan mulia Anda sebagai seorang hamba Tuhan, bukan mulia Anda sebagai seorang jemaat yang taat dan setia tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Makanya firman itu dapat menyerang balik kita. Yang kedua, kita kehidupan yang akan menghakimi perbuatan kita. Sehingga Tuhan bilang di Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kemarin kami Komando Pasukan Kristus Mission mengadakan penginjilan, dan ini pernah saya bawa di penginjilan. Jadi ada neraka, ada 3. Yang pertama namanya Seol, dalam bahasa Ibrani disebut Seol, dalam bahasa Yunani disebut Hades. Di dalam Hades itu adalah neraka bagian pertama. Bagian neraka namanya Hades atau Seol disebut Barsak atau tempat orang-orang mati. Ditampung di situ, pengertian dalam bahasa Yunani ditampung artinya Tartarus, disimpan untuk sementara. Siang malam orang yang tidak mengenal firman Tuhan, orang yang sudah mengenal firman Tuhan tetapi hidupnya tidak benar, dia akan disiksa siang dan malam. Sampai berteriak, "Oh Tuhan, lepaskan Tuhan, so siksa kita di sini." Dan dia disiksa oleh iblis-iblis di dalamnya. Tetapi ada tingkatan neraka yang kedua namanya Gehenna, atau orang menyebutkan Jahanam. Neraka ini paling siksa, lebih siksa daripada yang tingkat pertama. Jadi yang neraka yang tingkat kedua di tengah namanya Gehenna. Makanya di sini ada, di dalam neraka ini ada namanya ulat belatung. Di lautan api itu menyala-nyala ada beribu-ribu, tidak bisa dihitung ulat belatung yang tidak akan mati terbakar dengan api. Itu ada kalian orang bilang, aduh ulat belatung itu sudah keluar di mata, ada di telinga, keluar dari dalam perut. Jadi artinya mau lari di mana selain kau lari ke dalam Tuhan Yesus? Karena Yesus mengatakan, "Ego emi hehodos kai he alateia kai soe odes arketai proskon patere emeri emo." Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dasarnya temalion ngaralon odes juga taitenai paraton temanon osesting Yesus Kristus. Sebab tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Yang ketiga, untuk membersihkan waktu, yaitu kitab peringatan yang akan menghakimi kita. Coba kita lihat di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 16 dikatakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kitab peringatan. Hati-hati, selama masih hidup di dunia, boleh orang ini apa? Saling mengingatkan antara satu sama lain. Karena ingat, ketika kehidupan itu sudah selesai, akhir hidupmu sudah mencapai pada namanya kematian, sudah ada waktu kesempatan. Saya punya teman, ketika saya menjemput di rumah sakit, pendeta, tolong pendeta, bantu agar pendeta semua kita ini rasa-rasanya semua mati. Akhirnya kita pergi di sana di rumah sakit, banyak hamba Tuhan menumpangkan tangan di atasnya karena dia tidak pernah masuk gereja, malas beribadah, cuma berpikir bahwa uang adalah segalanya. Mulai dia gelisah-gelisah di tempat tidur, buah selang masuk di dalam lubang hidungnya, sehingga dia berteriak, Tuhan, tolong Tuhan, kita masih hidup Tuhan. Hari ini Tuhan kasih kesempatan bagi kita. So mulai berbunyi teret, 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 itu bunyinya nada di apa? Di komputer. Itu nada ukur, ternyata nafasnya itu sudah mulai apa? Sudah mulai perlahan-lahan, mulai pelan. Dia menangis, dia rasa menderita sekali. Sampai dia bilang begini, pendeta, kalau kita baik, kalau kita sembuh, kita akan melayani Tuhan. Sampai dia keluar air mata karena dia ragu akan Tuhan, karena memang tidak dekat dengan Tuhan. Akhirnya dia pegang istri ke tangan, dia bilang, Ma, tolong kalau kita mau jadi apa-apa, jangan kawin ulang. Nah itu orang dunia, takut untuk apa? Ditinggalkan oleh istrinya. Jadi juga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, sepintar-pintarnya kau merawat istrimu, jaga seperti emas, sepintar-pintarnya kau jaga suamimu, keduanya adalah milik Tuhan. Walaupun kau mencintai, menyayangi istri dan suamimu, walaupun kau mencintai anak-anakmu, tetapi semuanya akan kembali kepada Tuhan, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan, karena siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya banyak. Kalau kita nonton di YouTube Alkitab, dia mau coba, dia duduk, dia coba, dia mau tantang, nyatanya kita nak mati-mati. Dia mulai ada yang robek Alkitab. Apa yang jadinya? Ada beberapa, saya tidak menyebutkan namanya. Akhirnya semua DP dekat kematian, malah lebih siksa sekali. Dia menangis, akhirnya dia minta apa? Pendeta-pendeta, berdoakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan orang meremehkan firman Tuhan. Hati-hati, Allah yang akan menimbang setiap perbuatan kita di hadapannya. Jadi kalau lakukan kebaikan, ingat, semua apa yang kau lakukan, kau mendengar firman Tuhan, ada maknanya. Kau pergi tempat kerja, misalnya contoh, mau naik cingke, mau bapete cingke, tetapi kau ingat Tuhan, kau berdoa dalam hati, kau mengucap syukur apa yang Tuhan kasih. Walaupun orang bilang biar sesusah-susahnya kita, tetapi kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati, Tuhan tidak akan meninggalkan. Makanya ayat 13 ayat 6 mengatakan, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu setiap perbuatanmu. Jangan pernah ragu akan Tuhan Yesus. Kembalilah ke jalan Tuhan. Ketika kau sudah meninggalkan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Waktu kesempatan kau harus bertobat. Tujuan hidupmu adalah kau harus memberi dirimu datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih mengetok pintu hatimu. Sadar, kembalilah ke jalan yang benar.
karena waktu kesempatan Tuhan berikan agar supaya kita berbalik ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, kalau kita di sini di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Jadi ketiganya ini akan apa? Memberi kesaksian baik di surga maupun di bumi. Nah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, tentunya kita apa? Akan mendapatkan apa yang kita capai. Tuhan Yesus selalu melihat, oh, ternyata kau hidupmu mulai baik. Begitu juga di bumi. Mengapa dikatakan di sini ada 3 yang memberi kesaksian di bumi? Roh dan air. Kalau air berbicara baptisan. Baptisan berarti kau harus memberi dirimu dibaptis sehingga kau akan selamat. Dan darah berarti kita menyatu dengan tubuh Kristus. Sehingga Tuhan berbicara begini, Heis Kurios, satu Tuhan, Mia Pistis, satu iman, dan baptisma, satu baptisan. Sehingga Tuhan menyanyi, ku tak pandang dari gereja mana. Kalau kita sebagai orang Kristen akan dipersatukan, namanya Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah dan Injil adalah hikmat Allah. Sehingga mulai saat ini hidupmu harus berpegang teguh kepada Tuhan, dan Injil harus betul-betul tertanam dalam roh hatimu. Biar kiranya firman itu menjadi buah berkat bagi kehidupanmu, bagi orang yang mendengarkanmu, sehingga kau tidak akan ditolak. Jangan sampai Tuhan bilang menyampaikan firman Tuhan kita sendiri ditolak. Semoga mungkin perenungan pendek yang ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kalian tutup di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasia, Kristus Anesti, Alitos Anesti. Amin. Haleluya, mari kita menyanyi satu lagu bersorak-sorak.